Matur nuwun, terima kasih yang hadir malam ini. Ya, ya memang kita harapkan nanti bertambah terus semakin banyak karena apa yang saya uraikan ini semuanya itu ya merupakan satu kawruh baru ya yang sebetulnya sesepuh-sesepuh dulu tidak pernah menjamah. Jadi saya memang lebih banyak memberikan eh, bagaimana itu kehidupan spiritual kita itu ya. Seperti masalah Trigati, masalah Triwikromo. Lah nanti Triwikromo yaitu akan saya ulang lagi supaya mudeng tenan orang itu. Termasuk masalah yang sifatnya imanensi, yaitu kemanusiaan, jagat cilik, dan juga yang transendensi, ketuhanan. Itu nanti akan saya ulang-ulang, mungkin besok, mungkin Rebu besok mungkin saya akan berbicara tentang Triwikromo. Juga tentang mantranya. Jadi supaya mudeng tenan gitu loh. Kemarin bukaan kunci Purwo beberapa teman sudah saksi, cuman kadang-kadang juga nggak mudeng sama mantra itu. Itu mantra penting banget. Malam ini kita coba meditasi berketuhanan. Sastro Jendro itu tetap bertuhan, monoteisme, bukan ateisme, ya. Jadi monoteisme, jadi punya Tuhan. Ya. Seperti di YouTube kemarin ada satu pertanyaan dari seseorang tentang eh, Tuhan menciptakan manusia, menciptakan alam semesta dan sebagainya. Lalu Tuhan ini sing nyiptake sopo. Nah, ini saya jawab di Sastra Jendro ada di YouTube ya, ada saya jawab. Cuman saya nggak terangin ke sini nanti panjang lebar ya. Itu. Nah, ini sekarang saya ingin memberikan satu gambaran bahwa kita ini sebetulnya juga cerminnya semesta ya. Jadi meditasi dalam lagu Sastro Jendro itu bukan sekedar latihan menenangkan pikiran ya. Memang banyak orang meditasi itu untuk menghilangkan stres ya. Tetapi kita akan tandaskan merupakan perjalanan kesadaran ya untuk ngudari jeroning diri ya. Sekaligus nyimak pratondo-pratondo semesta. Itu saya bilang tadi, kita ini cerminnya. Nah, semesta itu luas, kita tuh cerminnya. Jadi kalau bisa kita nanti mulai perjalanan kesadaran untuk ngudari self ya, jeruning diri. Ya, itu imanensi kita. Ya, sekaligus nyimak pertanda-pertanda alam. Itu sah banget karena kita harus tahu nanti pertanda-pertanda alam itu apa gitu ya. Nah, ini yang disebut kasepuhannya Sastro Jendro. Sastro Jendro dari dulu dikenalnya apa? Kebal, kedotan. Itu hanya tingkat satu, tingkat dua. Dan seterusnya kalau mau ngambil terus ya itu kesaktian. Tetapi di dalam Sastro Jendro Living Academy ini lebih kepada pembentukan mental dan spiritual, yaitu terutama pada kesadaran. Di dalam Sastro Jendro ini manusia tidak dipisahkan dari Tuhan. Ya. Tidak pula dilebur tanpa arah, melainkan diparingi panggilan kanggo eling lan waspada. Sastro Jendro nyumurupi menungso minangka papan ngemungke cahya sejati. Jadi secara dasar tuh istilah ngemung itu apa? Ngemung itu menaungi ya, menaungi dengan penuh kasih. Tuh, Sastro Jendro membawa ke situ. Ya, dalam pandangan Sastro Jendro, manusia tidak dipahami sebagai pencipta kesadaran, bukan. Bukan sekedar makhluk biologis juga bukan. Ya. Manusia dipandang sebagai papan, sebagai wadah hidup, tempat cahya sejati bersemayam dan diemong. Nah,
Diemong siapa? Diemong jagat, yaitu dengan cara meditasi. Cahaya itu tidak diciptakan ulang, tidak dipanggil dari luar, tidak, tetapi disingkap kawiyakno ya melalui beningnya rasa, pasrah batin. Kawiyakno itu diyakinkan, yaitu dipastikan, diteguhkan keyakinannya untuk tanpa paksaan ya, untuk mulai mengerti tentang dirinya. Gitu. Jadi naliko pikir meneng, rasa jadi lawan. Jadi ketika kita tuh diem itu sebetulnya rasa kita itu jadi pintu untuk menyelami. Ya. Nah disinilah yang disebut imanensi bekerja. Gusti hadir di dalam diri kita, cedak tanpa winates. Kita tuh deket dan tanpa batasan sebetulnya. Ya. Tuh. Namun pada saat yang sama kesadaran juga menengadah. Rasake kamulyaning kang moho langgeng. Jadi kita bagaimanapun tidak bisa menolak apa yang disebut kamulyaning kang moho langgeng itu kita rasakan. Orang mau ngomong ateis, orang mau ngomong agnostik nggak bisa menghilangkan itu. Makanya kayak pertanyaan kemarin, Gusti sing nyiptake sapa nek ngono? Itu lihat aja di YouTube ya, sudah saya jelaskan ya. Gitu. Jadi sudah melampaui segala rupa dan nama. Nah, kalau sudah masuknya ke arah Kang Moho Langgeng tadi, inilah yang disebut transendensi. Keilahian, sorry, bahasa Indonesianya. Ya. Gusti yang langgeng tanpa gumantung marang ciptaan. Maka meditasi Sastro Zindro itu sebetulnya bergerak dua arah sekaligus. Yang satu menyilem ke dalam diri, ya, mendengarkan apa yang terjadi getaran jagat raya ini juga, yaitu ke makrokosmos. Ya. Jadi sopo sing eling marang jerune bakal krungu suaraning jagat. Jadi kalau kita tuh tajem ya ke dalam nyari aku kamu, guru sejati kamu lah nanti bakal krungu suaraning jagat. Bakal denger tuh suaraning jagat itu piye. Nah, itu yang disebut transendensi. Dua arah sekaligus, keimanan dan keilahian. Nah, kalau dalam meditasi Buddhisme ya, ini kita bandingin sedikit ya. Arah lakunya itu cenderung berbeda. Mereka memahami diri itu lebih cenderung kepada self. Dan mereka tidak pernah membicarakan Tuhan secara personal. Itu di Buddhisme. Jadi yang dibicarakan tentang welas asih, tentang sifat-sifat yang sifatnya keimanan. Tentang dendam, tentang kemarahan. Gitu. Jadi Buddhisme ini juga mencari kesadaran murni loh, jangan salah. Sama gitu, cuman beda metodenya. Jadi bagaimana kita bisa menyaksikan hidup ini tanpa pamrih. Ya. Semesta ya, semesta itu disingkap di dalam diri. Sebab diri dianggap sebagai pantulan hukum kosmis sendiri. Nah itu. Jadi manungso iku bayanganing jagat, bukan pusatnya. Orang kadang kebalik. Wah aku salah. Manungso iku bayanganing jagat. Jadi kita tuh cermin sebetulnya. Kalau kita mendalamin cermin kita, semakin kita tahu jagat iki piye, jagat kawedar. Lah itu kalau Triwikromo nanti dia ajari yang namanya jagat kawedar. Minggu besok saya akan membabar tentang Triwikromo. Ketika keheningan tercapai, yang tampak bukan kehadiran ilahi,
sebagai pribadi, ya, melainkan tiadanya pusat ego, kekosongan yang penuh, sunyo nanging jembar. Nah, ini kadang-kadang kita kan bingung disebut apa namanya sunyo ini, suatu kesepian, ya. Kadang-kadang kita bingung. Padahal kita ini sering melakukan dalam hal meditasi. Semesta tidak dipanggil, tapi ketok saka beningin batin. Tadi karena kita cermin. Ya. Sastro Jendro tidak meniadakan pendekatan-pendekatan itu. Namun dalam Sastro Jendro luweh ngrembaka jembar sampai ada yang namanya ilmu kawaskitan. Ya. Itu kawaskitan itu sebetulnya memeluk kesadaran diri, tetapi tidak memecahkan tali ketuhanan. Jangan salah. Kawaskitan itu memeluk kesadaran diri tanpa memecahkan tali hubungan ketuhanan. Maka yang kemarin juga ada saya terangin, itu ada roh kudus, roh al-qud, menjadi kita sejadi suksmo sejati menjadi suksmo kawakas atau suksmo langgeng. Diri bukan hanya cermin, tetapi juga wiji. Nah, diri ini sebetulnya benih cahaya yang asalnya juga dari Gusti. Dan akan kembali lagi nanti marang Gusti, sangkan paraning dumadi. Diri iku wiji, semesta iku ladang, Gusti iku pepadang. Orang Jawa itu selalu memiliki aforisma atau bahasa yang cukup sulit dipahami, tetapi kita tahu, ini sulit dipahami. Diri iku wiji, semesta iku ladang, Gusti iku pepadang. Itu, jadi karena itu meditasi Sastro Jendro bukan melarutkan diri ke dalaman kekosongan semata. Kalau kita ikuti meditasi itu, pikiran kon kosong, ora iso. Ora iso. Piye to ngosongke pikiran, ora iso. Mengontrol bisa. Jadi kita ini harus belajar nyawiji kanthi karsoning Gusti. Sambil tetap peka pada isyarat jagat, misalnya gerak angin, getar rasa, kejadian, bisikan kejadian-kejadian, tanda-tanda halus yang hadir dalam keseharian, itu menjadi eling marang Gusti, waspodo marang semesta. Nah, itulah nafas meditasi berketuhanan. Makanya saya kasih judul meditasi berketuhanan. Eling marang Gusti, waspodo marang semesta. Kita tetap waspada. Loh, itu kok jadi ini kok langitnya kok abang? Apa ya? Loh, kok anginnya kok begini ya? Apa? Bahkan leluhur-leluhur kita dulu masa ngerasain. Angin itu ada pindahnya. Ketika jam 2, jam 3 itu, saat bunga pisang meletak, ya, tok, itu angin tidak ada. Angin sedang berbalik dari utara ke selatan, ini berbalik dari selatan ke utara. Nah, kekosongan itulah sebetulnya yang diambil sama leluhur kita menjadi ilmu sepi angin. Wah, kalau di YouTube ada sepia angin apa-apa diharap-harap ke karepmu. Sepi angin itu maksudnya angin tidak ada. Itu kalau mau medaran bisa. Gunanya masih ada. Misalnya berangkat ke kantor sudah terlambat. Rapat itu jam 10, di perjalanan macet sudah jam setengah 10. Nggak mungkin setengah jam sampai. Baca ada sepi angin. Nanti kita seperti tahu-tahu loh, kok masuk rapat masih belum telat, malah sing mimin rapat belum teko. Nah, itu terjadi sepi angin, bukan sepia angin, sepia angin. Ulah itu. Sepi angin itu tadi angin yang sedang berpindah. Set. Nah, kalau leluhur kita niteninya apa? Pisang
pohon pisang itu kalau berbunga, itu kalau pas meledak, gitu, melekei kembang gedang, itu sepi angin. Itu untuk wedaran bisa. Untuk wedaran supaya kita itu bisa dibantu oleh angin. Nah itu ilmu-ilmu ya. Tapi dalam hal kasepuan memang itu harus dipahami juga. Itulah napas meditasi yang berketuhanan tadi, itu maksudnya adalah sing meneng ora kanthi kosong. Sing eling ora mesti rame. Sing ana urip dadi dawuh. Nah, kalau kita mau menarasikan dengan baik di dalam suatu bentuk meditasi, dipadatkan menjadi teks pembuka meditasi, ya ringkasnya dalam sastra Jendra juga punya aforisma-aforisma. Jadi bisa dipetakan itu tentang Triwikromo, bagaimana kawinnya kesadaran pikir, kesadaran rogo, kesadaran rasa untuk menjadi satu. Nah, ketika menjadi satu, disitulah sebetulnya ada keadaan di mana kita sudah masuk ke ilahian. Itulah kalau ada mantra sudah menyebutnya bukan aku, tapi engsun. Saya ingin tambahkan sedikit ya tentang situasi adanya wisik. Wisik atau penampakan lah ya. Bisakah itu masuk dalam situasi ruang transendensi? Jadi ini semacam pertanyaan tepat tapi halus. Jawabannya bisa, tetapi tidak otomatis. Dalam bingkai sastra Jendra, wisik dan penampakan dapat masuk ke wilayah transendensi, ke wilayah keilahian, namun posisinya itu di dalam ambang, bukan puncak, di dalam ambang. Wisik sendiri itu kadang-kadang juga memang bisikan dari dalam, bisikan hati, tetapi dari dalam yang mendapatkan inspirasi dari Tuhan. Nah, itu yang disebut tadi. Wisik bisa secara otomatis dinyatakan, tidak otomatis dinyatakan wilayah transendensi. Tapi di posisinya adalah ambang. Jadi untuk supaya tidak kebablasan, ya kita menyatakan bahwa wisik, penampakan, kemudian ketika kita meditasi mengalami satu visual ya, itu walaupun itu sebetulnya kemungkinan juga dari imanensi, dari diri kita, dari iman kita, tetapi juga ada yang namanya pituduh dari Yang Maha Kuasa. Nah, dalam laku batin, wisik atau bisikan batin dan penampakan muncul itu kita ketika kesadaran seseorang melampaui batas pikiran kasar. Jadi Anda harus berbahagia kalau sampai mendapatkan wisik, mendapatkan penampakan. Gitu. Berarti meditasimu itu bisa melampaui batas pikiran kasar. Ya. Karena semua yang ada di dalam pemikiran-pemikiran itu belum tentu melampaui jagat simbol-simbol. Tapi kalau kita mengalami wisik penampakan, itu pertanda. Wisik itu patondo. Tapi dudu tujuan ya. Jangan Anda menjadi tujuan. Itu pertanda. Apa sih ini? Pertanda apa? Pertanda apa? Nah, pada tahap ini kesadaran manusia wis ora mung imanen. Tidak hanya berkutat dalam diri, guru sejati kita sudah nyenggol jagat halus. Ya. Wilayah antara manusia dan yang maha langgeng itu sudah kita jelajahi, kita jamah, kita masuk. Inilah dalam sastra Jendra sering disebut wilayah panggilan. Jadi bukan wilayah pamungkas, bukan. Wilayah panggilan. Memang agak sulit ya kasepuan itu, tetapi nanti lama-lama tahu lah. Bahasa-bahasanya itu memang
lebih cenderung saya sendiri mencoba untuk mempermudah. Tapi ya memang ada hal-hal yang memang agak sulit gitu. Jadi apa itu transendensi tadi saya sudah ceritain ya, bahwa transendensi itu pun juga berlapis. Ada transendensi yang sifatnya simbolik atau tadi wisik dan penampakan itu masuk dalam simbolik. Kesadaran sudah melampaui ego pribadi tapi masih menggunakan bentuk suara, cahaya, rupa, figur, bahasa, sinar ya. Sing katon isih nganggo sandang. Gusti atau jagat alus belum rawuh karena dia tidak ada rupa. Dia hanya masih melalui tenger atau melalui pertanda. Ya itulah ketajaban kita jika kita masuk kepada meditasi yang baik. Nah, transendensi simbol tadi. Sekarang kalau kita bilang ada transendensi murni, tahap ini ora ono swara, ora ono gambar, ora ono tembung. Yang ada hanyalah eling sejati. Rasa menyatu tanpa dialog. Gusti orang ngendika, nanging katrangan. Dia tidak ngomong, tapi kita nangkep. Oh, itu maksudnya. Nah, ini beda lagi. Jadi bukan wisik, simbolik, dan sebagainya, tetapi transendensi murni. Nah, ini sebetulnya puncak ya, puncak dari satu pencapaian kesadaran dalam meditasi. Jadi tanpa wisik, tanpa penampakan, tidak ada pertanda, tetapi penuh kepastian batin. Nah, ini biasanya ada orang-orang yang bakat begitu. Gitu. Tidak perlu mencari simbol-simbol, tapi oh ini ya, oh berarti ini kono anu. Gitu. Oh ini nanti anak ada gegeran. Oh ini nanti. Jadi posisi wisik menurut Sastro Jendro ya itu tidak ditolak, tetap nggak apa-apa. Gitu. Dan tidak menggantungkan kebenaran padanya. Wisik itu dalan. Ya. Ingat, wisik itu dalan. Seperti teken. Ya. Dudu omah, bukan rumah. Wisik itu dalan, dudu omah. Wisik berfungsi sebagai tenger panggilan atau tanda arah. Uji kebeningan rasa. Cerminnya sisa-sisa ego. Apakah batin ini masih ingin dipilih, diistimewakan atau dipuja dan sebagainya itu sering muncul dalam wisik. Jadi tidak murni, makanya tadi kita sebut sebagai transendensi simbolik, transendensi murni. Mudah-mudahan masih bisa dimengerti ya. Jadi kalau sudah mendapatkan wisik, seseorang biasanya merasa paling benar, merasa dipilih, merasa lebih tinggi. Maka itu sebetulnya belum keilahian, durung transendensi, melainkan masih ego alus. Saya pernah ngomong-ngomong sama Mbak Tuti itu tentang siapa seorang guru ya di Malaysia itu yang orang India itu. Dia masih menyatakan dirinya terus gini. Itu durung transendensi. Itu masih ego halus. Masih punya pamrih kalau menurut Mbak Tuti. Benar, saya sering diskusi. Monggo teman-teman kalau pengen diskusi, ya nanti suatu saat telepon saya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Itu penting, ya karena ini sifatnya sudah pribadi-pribadi. Ego sing halus, luweh licik tinimbang ego sing kasar. Lah itu, saya bilang ya itu tadi, ada sesepuh, ya, ada senior spiritualis ya, itu saya bilang ya mungkin bisa masuk nih ego nih halus, luweh licik ketimbang sing ego kasar. Kalau ego kasar kan belak-belakan, itu dia melakukan satu
apa ya khotbah-khotbahnya dan sebagainya itu dalam situasi yang ego halus. Nah, kalau penampakan dalam laku Jawa itu bukan ego halus, tetapi Prabowo halus. Kondo tanpa suara, ya. Ia muncul nalika tirah antar jagat itu sudah jadi tipis. Sing sejati wis ora butuh katon. Maka saya akan pernah ngomong, saya sebagai seorang sesepuh, saya tidak menginginkan authority of position. Karena kalau saya memposisikan diri, nanti terjadi, terjadi kultus individu. Tidak. Saya lebih bagus authority of present. Artinya saya hadir di tempatmu. Saya hadir kepadamu. Saya hadir untuk menjelaskan kamu. Jadi tidak ada kultus individu. Saya juga tidak ingin disebut, wah Tony Yunus kayak ini. Tidak. Ia muncul nalika tire jagat jadi tipis. Jadi yang sejati itu orang butuh katon. Jadi penampakan boleh datang, tetapi orang perlu diuber. Yang dikejar adalah kasunyatan urip sing gugah hati. Ini yang angel nih. Kasunyatan urip sing gugah budi, bukan hati. Ya. Yang dikejar adalah kasunyatan urip sing gugah budi. Nah, makanya dalam sastra Jendro juga ada semacam aforisme, semacam rumusan singkat. Wisik lan penampakan iku pratondo transendensi, pratondo keilahayan. Nanging dudu puncake. Puncak transendensi iku nalika ora ana sing katon. Gak ada yang kelihatan lagi udah. Nanging kabeh dudu cetha. Kabeh dadi cetha bukan dudu. Nanging kabeh dadi cetha. Ya. Wisik lan penampakan iku pratondo transendensi atau keilahian. Nanging dudu puncake. Puncak keilahian itu kalau ora ana sing katon, nanging kabeh dadi cetha lho, enggak ada sing kelihatan tapi kok cetha lah ini. Nah, ini dalam mantranya Tinarbukaning Triwikrama disebut ya. Supaya terjadi jagat kawedar nanging kabeh dadi cetha. Nah, makanya kita tetap berlatih untuk meditasi. Ini tadi cuma pengantar supaya ada isi, ada terisi. Batin kamu itu terisi semua ya. Kita mulai dengan meditasi ya. Jadi carilah suasana yang aman, tentram, nyaman. Kalau bisa duduk tegak punggungnya ya. Kalau tidak bisa ya tiduran nggak apa-apa. Tuh. Jadi kita mulai memikirkan satu kata yang sebetulnya bisa menjadi sangu untuk meditasi. Wisik lan tenger iku mung lawang. Ya. Jadi bisikan maupun pertanda itu hanya pintu. Nah, sakwise mlebu lawang kuwi ternyata ora ono sing ditemoni sebab lawange ora digawa. Wisik lan tenger iku mung lawang, sakwise mlebu lawange ora digawa. Ya udah selesai. Nah, ini nanti kalau jadi misalnya nanti kita melakukan retreat ke suatu tempat, saya ajari yang namanya meditasi suwung. Serem memang. Tapi ya, masuk tapi orang nggawa apa-apa. Sekarang kita coba untuk meditasi. Musik akan saya putar, tapi musik ini sedikit agak cempreng. Mungkin di HP Anda atau di laptop Anda
rendahkan sedikit volumenya supaya agak treble-nya tidak terlalu keras ya. Monggo silahkan.
sedikit musiknya agak cempreng, jadi volume dikecilin sedikit, lebih enak ya. Saya belum cek secara keseluruhan, tadi karena saya juga lagi sibuk, pada meditasi Rebu besok ya itu saya akan menjelaskan kembali mengenai Triwikromo. Jadi bagaimana kalau kita Triwikromo sudah selesai ya bisa mendapatkan itu nanti wisik lantenger iku mung lawang ya jadi hanya pintu. Sakwise mlebu lawange ora digawa. Nih penting kata-kata ini. Wisik lantenger iku mung lawang. Sakwise mlebu lawange ora digawa. Nah, itu kalau kita sudah Triwikromo masuk ke dunia keilahian ya, transendensi, disitulah itu sebetulnya apa yang kita temukan, apa yang kita dapat jawaban. Bukan kesaktian ini, bukan kesaktian, tetapi kesadaran murni. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bertanya, monggo bertanya, tetapi saat ini saya cukup selesaikan dari penjelasan-penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat ya dan bisa apa namanya bisa dinikmati, bisa dimengerti. Saya kira begitu. Oke, berarti sekarang masih ada waktu kita coba dengan sharing. Nah, sharing. Monggo sharing. Siapa yang ingin resen silahkan, kalau enggak kita selesai ya. Jadi kita enggak usah terlalu memaksakan waktu. Monggo silahkan. Siapa yang ingin sharing? Sharing atau tanya jawab? Mungkin ada Mas Edi. Ya, Piye Mas Edi? nah, pada waktu semedi, saya masuk dalam suasana hening. Setelah itu telinga saya mendenging gitu loh, Ye. mendenging gitu loh. Nah itu apa maksudnya itu, Pak? Ya, itu merupakan satu eh, penampakan dari dirimu, yaitu Iya, ya. pada suhu badan dan aliran darah. Oh, iya, 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 iya. Itu Iya. masih belum yang disebut tadi apa namanya WC atau pertanda itu tidak. Jadi Hmm. karena kita tuh kusuk, akhirnya kita hanya mendengar denyut jantung, mendengar apa namanya aliran darah kita, ya, suhu badan kita. Tidak apa-apa, itu nanti lama-lama bisa Iya, masuk ke dalam fisik tadi, bisa. iya, iya, iya. Ya. Kadang-kadang kita ini membutuhkan satu penuntun ya, tetapi penuntun sendiri bukannya orang yang hebat. Gitu. Jadi seperti saya misalnya, itu juga bukannya a realized being, bukan. Orang yang linueh tidak. Gitu loh. Makanya saya ngerti ya saya kasih tahu. Jadi tidak ada yang namanya wah top, wah dikultuskan jadi dewa, jadi resi, jadi ini, wes ora. Oh, Mas Trisno itu kalau diskusi sama saya juga kadang-kadang meneng roh gitu ya mudeng kok. Mudeng gitu. Oh, gini toh bisiknya. Oh, no ini. Tidak ada. Saya memegang authority of position, tidak. Saya memegang authority of present. Maksudnya saya tidak memiliki status-status, saya levelnya segini, kamu segini. Tidak, semua merupakan satu kehadiran bagi saya. Gitu. Dan dengan semua itu, saya anggap saya tuh hadir sama dengan itu sama. Jadi
meditasi bersama ini sebetulnya sama-sama ngasah untuk mencari apa yang kita dapati, ya. Kemudian apa yang kita renungkan. Niki wau tentang pas meditasi niku sebenarnya dah berapa hari ini Pak setiap meditasi di luar acara ini dat kula niki itu Oh, sering yeah. berdenyut terus setiap setengah jam sekali denyut sampai sekarang nggak hilang-hilang. Oh, ngoten. Ya. Nggih. Jadi Nyut jadi nyut hilang setengah yeah. jam lagi nyut nyut hilang gitu. Yeah. Yeah. Setiap habis meditasi malam itu Tom. Niku napa? Saya niku sebetulnya ya, kalau saya menceritakan atau menjelaskan tentang susuk, ya, jenengan itu sampun kula susuk. Bu kunci dipangan, Nggih. ditotoke tenggene cakraatnya. Itu tadi sering muncul lagi tuh, itu muncul lagi. Berarti jenengan nyer banget itu, bagus iso metu rasa itu lagi. Berarti jenengan bisa masuk ke Triwikromo. Itu ya, mantranya nanti kalau lali tak kasih ya, Hanggayuh tinar bukaning Triwikromo ingsun sumarah ngeratoni suksmo sumilar jagat kawedar. Jadi bagaimana seorang Triwikromo bisa, itu harus pakai mantra, ditambahin mantra supaya kita bisa melihat jagat kawedar. Hanggayuh Triwikromo itu maksudnya meraih bagaimana kita bisa Triwikromo. Nah, itu patokannya ada di cakraatnya, di batuk. Nggih, mriki pas ngene mriki. Ini bagus, niku bagus. Bagus. Kadang-kadang saya pernah kok orang sepak bola pernah minta susuk itu juga. Suatu saat dia tuh ngomong, kok garesku ini kok ono sing kayak kedutan gitu. Apa tuh? Saya menang bae, memang dia tarafnya bukan taraf kasepuan kok. Ya saya diam aja, yang penting gue sepak bola menangan gitu aja, udah. Ora apa-apa aku ngomong gitu. Tapi kalau ini taraf kesepuan ya kita cobalah untuk diceritakan. Banyak kok yang sudah ngomong kayak Mas Rianto. Saya itu tiba-tiba kok di Baduk saya ada mana gitu. Oh iya gitu. Kebetulan ini di Rebung ini juga penting kita ceritakan. Kita tutup. Ya. Terima kasih pada saudara-saudara yang masih ikut hadir ya. Kita tutup acara ini. Salam budaya. Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu, 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 rahayu. rahayu. Rahayu Romo, rahayu. Rahayu, matur sembah nuwun. Ye. Terima kasih Pak Tony. Sugeng Ye, dalu. monggo.